Dijual online aja, Realme P3 harganya kelas 3 juta. Katanya mirip seri angka. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. Di video kali ini gue pengen bahas smartphone terbaru dari Realme yang dijual bakalan secara online aja. Ini dia, Realme P3. Harganya katanya sih kelas 3 jutaan, atau mendingan lo cek aja link di deskripsi video ya, buat tahu harganya berapa. Pokoknya katanya kelas 3 jutaan. Boxnya standar banget HP-HP Realme lainnya ya, warnanya kuning polos kayak gini. Realme P3 5G. Nah, spesifikasi unggulannya lo bisa lihat di sini, dia pakai chipset Snapdragon 6 Gen 4 ya. Snapdragon terbaru nih, layarnya juga udah 120 Hz AMOLED. Baterainya besar nih, 6000 mAh dengan ngecharge 45 watt dan kamera utamanya 50 megapiksel. Dan yang gue punya ini RAM-nya gede loh. 12 GB RAM dengan storage 256. Kayaknya bakalan jadi standar HP zaman now nih. Baterai minimal 6000 mAh, terus juga pakai Snapdragon 6 Gen 4. Dan kalau lo beli ya, dalam kotaknya ini bakalan lo dapetin pertama tentu aja HP-nya ya, yang bakalan kita bahas lagi nanti. Kemudian dapat kabel charger panjangnya standar, masih USB atau USB-C. Kita juga dapat charger adapter ya, yang udah 45 watt. Masih ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya. Dapat juga SIM card ejector yang bentuknya standar banget kayak gini. Terus dapat buku petunjuk penggunaan juga ya, buat yang baru pertama kali pakai HP, ada petunjuknya. Dan kita masih dikasih ini, soft case. Wih, ini soft case-nya bukan transparan ya, yang warnanya agak keputihan kayak gini. Dan ini dia tuh bercorak soft case-nya. Ini bakalan tahan bentur nih kalau pakai soft case kayak gini. Cakep soft case-nya. Tuh, kalau sana dipasang kayak gitu. Kalau lihat bodinya sendiri ini masih pakai bahan polikarbonat dan ini dia di finishingnya ngedoff gitu, jadinya nggak gampang bercak-bercak di jari. Ya tapi kalau bercak-bercak minyak masih kelihatan ya. Kalau kita lihat di sini bagian kameranya dia dual kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel dan satu kamera lagi itu 2 megapiksel. Tapi sebagai auxiliary kamera aja ya, jadi sebagai kamera pendukung aja. Entah itu depth sensor atau apa gitu masih nggak ngerti juga. Nah di sini ada lubang mic ya, jadinya nih HP kalau buat rekam video harusnya suaranya lebih bagus karena ada satu. Di sini juga ada lubang mic di atas dan di sisi bawah sini juga ada lubang mic. Jadinya dia punya 3 lubang mic ya. Jadi harusnya kalau buat rekam video suaranya keren. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sisi atas kita masih lihat ada grill speaker ya. Jadi fix HP ini dual speaker. Di sisi kiri polos, di sisi bawah ada port charger, lubang mic, lubang speaker, dan juga slot kartu ya. Di mana slot kartunya kita bisa lihat barang-barang nih. Dia itu masih ngasih slot kartu yang udah dual SIM hybrid ya. Jadi bisa dual SIM atau bisa single SIM plus micro SD. Jadi kalau misalkan lo beli HP ini 256GB berasa kurang, ya lo bisa tambahin pakai micro SD. Biasanya standarnya bisa baca micro SD hingga 1TB, tapi kalau ini nggak tahu nih, di kapasitas maksimalnya 1TB atau 2TB. Ya, belum ada informasi resmi ya untuk kapasitas maksimal micro SD-nya berapa. Dan kalau lihat layarnya di sini dia udah pakai layar punch hole display dengan bezel layar yang udah kekinian ya, kiri kanan atas udah ramping, tapi sisi bawahnya masih berasa agak tebal. Dan kalau gue perhatiin ya, kualitas layarnya ini emang udah cukup cakep, udah berasa keren ya. Kalau untuk kelas harga 3 juta ini udah cakep mantep. Karena kalau ngelihat layarnya yang udah AMOLED, terus juga sensor sidik jarinya juga udah di layar gini ya. Tuh, ini tuh layarnya udah termasuk cakep. Ini baru di dalam ruangan, nanti kita cek ya kalau misalkan di luar ruangan kayak gimana. Tapi di video reviewnya aja. Karena ini emang gue belum keluar rumah nih pada saat lagi bikin videonya ini. Oh ya guys, buat lo yang penasaran kayak gimana kalau dipasangin casing nih, kita kasih lihat. Kalau dipasangin casing kayak gini Realme-nya. Tuh, jadi dia tuh casingnya tuh berasa kokoh ya karena kayak ada bantalan-bantalannya gitu. Jadi aman nih kalau seandainya jatuh. Untuk performanya sendiri pakai Snapdragon 6 Gen 4 dengan 12GB RAM. Kalau lihat skor Antutunya udah lumayan kenceng ya. Udah tembus 700 ribuan bahkan mau 800 ribuan. Dimana skor Antutu segini harusnya kalau buat main game tuh udah nyaman banget. Untuk buka Mobile Legends sendiri dia tuh bisa di grafis ultra ya. Map quality-nya ultra, terus frame rate-nya juga ultra. Dan resolusinya bisa di HD, jadinya nih udah mantap banget nih. Kualitas visualnya kalau buat main Mobile Legends. Kalau buat main game PUBG Mobile ya, untuk settingan grafisnya sendiri, ini udah mantap banget juga. Kita bisa lihat di sini untuk settingan grafisnya bisa di Smooth Extreme Plus, tuh mantap banget. Bisa di Balance Extreme juga, atau kita bisa di HD Ultra nih kalau nggak salah nih, atau HD Extreme nggak tahu nih, karena ini masih masih nunggu, masih download. Dan ada fitur gaming yang menarik banget di Realme P3 ini. Nih gue kasih lihat nih.
Dia tuh udah punya fitur yang namanya GT Boost ya. Kita bisa atur untuk power mode-nya, bisa balance mode, bisa GT mode, dan ini bisa juga low power mode. Jadi biar bisa lebih awet baterai. Terus di sini juga lo bisa lihat dia tuh punya fitur bypass charging. Jadinya kalau misalnya kita main game sambil ngecas nggak bakalan panas HP-nya. Nggak takut meleduk, bisa main game lebih lama. Kalau mau lihat sensor-sensornya, ini sensornya udah komplit banget ya. Sensor cahaya ada, sensor gyroscope juga ada, dan gyroscope-nya dia juga udah hardware. Terus kalau kita lihat di sini, dia punya sensor NFC juga. Di mana sensor NFC-nya ini juga udah multifunction ya. Dia tuh bisa pakai buat akses card. Jadi kalau sensor, ini udah komplit. Beralih ke sektor kamera ya. Kamera utamanya 50 megapiksel, udah OIS katanya, dan juga punya bukaan lensa yang cukup lebar ya, f1.8. Cuman nggak tahu nih dia pakai sensor apa. Kamera satunya lagi adalah kamera 2 megapiksel untuk auxiliary sebagai support kamera. Sementara untuk kamera depannya 16 megapiksel pakai sensor Sony katanya. Nah, kalau kita lihat ya untuk perekaman video dia Full HD bisa pakai 60 fps atau 4K dia bisa di 30 fps. Untuk perekaman videonya. Kalau Ultra HD aktif, dia akan otomatis di Full HD 60 fps. Sementara untuk kamera depannya, dia tuh punyanya di 1080p aja, 30 fps aja, nggak bisa lebih dari itu. Dan dia juga ada Ultra Steady-nya. Jadi harusnya kalau dipakai buat rekam video di luar ruangan sambil dipegang-pegang satu tangan aja, harusnya ini stabil. Tapi nanti kita bahas di video reviewnya lebih jelas. Kalau untuk sampel hasil foto-foto, kalau gue lihat ini udah termasuk keren sih. Tapi gue belum bisa cerita banyak, karena emang baru cobain sebentar aja. Baru hands-on sebentar aja. Nanti bakal kita bahas di video reviewnya lebih komplit, lebih lengkap. Dan pesan gue ya, buat lo yang cari Realme P3 ini, jangan cari di toko offline. Karena ini emang dijual secara eksklusif. Masih online di Shopee saat ini. Lo bisa cek yang gue pin di video, atau bisa juga cek link deskripsi video ya. Karena kalau yang gue pin di video kan ini kerjasamanya sama Shopee. Untuk YouTube affiliate gitu ya. Kerjasamanya sama Shopee langsung. Kemungkinan ada di situ. Kalau misalkan ada, pasti gue pin. Impresi awal gue sih ini menarik banget ya. Karena dia layarnya jernih, udah AMOLED 120Hz. Bodinya juga desainnya keren ya, minimalis kayak gini, dan juga ini dia udah tahan air, IP66, IP68, dan IP69, jadi bisa diajak berenang. Udah gitu ini performanya kencang pakai Snapdragon 6 Gen 4 dan 12 GB RAM. Menarik banget sih. Kalau menurut lo gimana Realme P3 ini? Jangan lupa komentarnya. Dan segitu aja videonya, gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wih, Realme jualan versi online doang untuk menutupi versi angka kali ya, yang cuma Realme 14 doang.